Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk Waalaikumsalam. kuliah kita sebentar. Nah, gini, jadi sebenarnya gini, kalau untuk materi kita sebelum UAS ini kan, kalau sebelum UTS itu kan kita lebih mendasar ya ke persamaan Maxwell. Di mana kita ketahui ada 4 persamaan Maxwell, yaitu hukum Gauss medan listrik, Gauss medan magnet, hukum Faraday, dan hukum Ampere. Seperti itu. Nah, untuk materi setelah UTS, kita lebih fokus ke aplikasi dari keempat persamaan Maxwell tersebut. Oke, ada lagi? Oke. Keempat persamaan Maxwell yang sudah kita bahas pada saat UTS. Seperti itu. Nah, saya review lagi materi minggu kemarin. Mungkin materi minggu kemarin eh, saya ulangi lagi mengenai kan persamaan Maxwell itu kan sebenarnya kita fokus pada gelombang ya. Vektor gelombang yaitu medan listrik dan medan magnet. Nah, medan listrik dan medan magnet ini kan pada kenyataannya itu dia dalam bentuk gelombang. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara gelombang artinya kan dia adalah sesuatu yang merambat kan. Nah, pada pertemuan minggu kemarin yang kita bahas adalah gelombang yang merambat di udara. Gelombang yang merambat di udara. Untuk persamaan gelombangnya, mungkin saya review aja, nggak saya jelasin lagi dari awal. Untuk persamaan gelombangnya adalah ada dua bentuk. Misalkan saya punya gelombang medan listrik, sehingga simbolnya adalah EZT. Artinya ini adalah gelombang yang bervariasi terhadap ruang dan waktu. Dimana kalau kita bahas ruang, dia berada di sumbu Z, artinya arah propagasinya adalah di sumbu Z. Z ini menandakan dia adalah arah propagasi. Nah, untuk persamaan gelombangnya sendiri ada dua. Yang pertama adalah bentuk fasor atau bentuk kompleks, di mana dia adalah amplitudo gelombangnya sendiri, atau saya sebut E0. E0 dikalikan dengan E pangkat J omega T min beta Z. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah amplitudonya. Ini saya hapus. Ini adalah amplitudo. E0 ini dia adalah amplitudo gelombang. Nah, ini adalah bentuk gelombangnya. Nah, sehingga bisa kita lihat di sini dia adalah E pangkat J omega T min beta Z. Di mana omega itu adalah frekuensi sudut. Frekuensi sudut yang menandakan si frekuensi gelombang. Beta itu adalah konstanta propagasi. Konstanta propagasi. Nah, simbol minus positif ini adalah dia menandakan kalau gelombang itu merambat ke sumbu Z positif atau Z negatif. Kalau dia simbolnya minus, artinya dia merambat ke sumbu Z positif. Seperti itu. Sehingga akan ada dua pasangan gelombang. Sebentar, masih ada yang masuk. Sehingga akan ada dua pasang gelombang, di mana pasangan yang kedua adalah E pangkat J omega T plus beta Z. Seperti itu. Kelihatan ya? Jadi di sini ada E pangkat J omega T min beta Z. Ada lagi. Lalu di sebelah kanan ada E pangkat J omega T plus beta Z. Ini ada catatannya yang saya sudah share minggu lalu. Di mana kalau dia simbolnya plus zeta, beta Z, artinya dia merambat ke sumbu Z negatif. Seperti itu ya. Nah, sekarang seperti ini. Ini kan adalah bentuk kompleks atau bentuk fasor. Bentuk kompleks atau bentuk fasor. Nah, di kalkulus 2 mungkin kalian sudah belajar kalau bentuk kompleks itu kan dia sebenarnya adalah pecahan dari, misalkan saya sebut E pangkat X, bentuk kompleks E, dia adalah pecahan dari, menurut Euler theorem itu dia adalah cosinus X plus J sin X kan. Seperti ini. Sinus X plus J sin X. Dalam arti, E ini dia adalah bentuk kompleks, cosinus ini adalah bentuk real,
sin J sin X ini adalah bentuk imajiner seperti itu. Imajiner. Kelihatan ya? Nah, artinya apa? Artinya gelombang ini bisa kita ambil dalam bentuk real time-nya. Kalau kita ambil dalam bentuk real time-nya ini kan berarti E pangkat ini bisa kita ubah dalam bentuk cos kan. Sehingga bentuk real time-nya dia adalah seperti ini. E0 dikalikan E pangkatnya kita ubah menjadi cosinus. Cosinus karena dia pangkat J, sorry. Ini adalah EJX ya, seperti itu. Sehingga dia adalah cosinus omega T min beta Z. Ini adalah persamaan gelombang yang merambat ke arah sumbu Z positif. Untuk gelombang yang merambat ke arah sumbu Z negatif, bisa kita dapatkan, artinya dia adalah E0 dikalikan cosinus omega T plus beta Z. Terbalik ya, kalau dia merambat ke arah sumbu Z positif, maka dia adalah minus beta Z. Kalau dia merambat ke arah Z negatif, maka dia adalah plus beta Z. Sehingga karena dia bentuk gelombangnya adalah cosinus, bisa kita gambarkan, maka bentuk gelombangnya adalah seperti ini. Seperti itu. Gelombang cosinus ya, seperti ini ya. Dengan arah dia sumbu Z positif ke sana. Ini adalah sumbu Z. Artinya kalau kita menggambarkan gelombang yang ke arah sumbu Z negatif, dia akan ke arah sebelah kiri kalian, ya. Ya, seperti itu. Nah, lalu kita punya yang namanya tadi arah propagasi, yaitu ke arah Z positif. Nah, untuk amplitudonya sendiri, di mana dia ini adalah E0, dia kan ada arah rambat, arah getar ya istilahnya ya. Dia getar ke atas, getar ke bawah, getar ke atas, getar ke bawah. Seperti ini. Getar ke atas, getar ke bawah. Untuk arah getarnya sendiri tidak ada aturan pasti. Gelombang itu kan sebenarnya dia bisa merambat kemana aja kan. Artinya dia bisa merambat ke arah sumbu X atau ke arah sumbu Y. Tergantung orientasi si gelombang itu sendiri. Jadi bisa kita tuliskan sebenarnya dia adalah EX atau bisa kita tuliskan dia adalah EY. Artinya si gelombang, kalau misalkan saya tuliskan EY seperti ini, artinya gelombang memiliki arah propagasi ke arah sumbu Z dan arah getar ke arah sumbu Y. Artinya arah getar ini dia adalah yang arah amplitudonya. Berarti di ke atas ini dia adalah sumbu Y. Seperti itu. Nah, ini adalah bentuk gelombang medan listrik ya. Ini adalah bentuk gelombang medan listrik. Nah, karena kita punya medan listrik kan artinya kita punya pasangannya, yaitu medan magnet kan. Medan magnet ini saya kasih simbol H, di mana HZT ini dia adalah sama seperti medan listrik, dia memiliki bentuk fasor dan bentuk real time, ya, seperti itu. Sehingga bisa kita tuliskan di sini dia adalah H0 dikalikan E pangkat J omega T min beta Z, dan juga kita punya yang namanya H0 dikalikan E pangkat J omega T plus beta Z, di mana omega adalah frekuensi sudut dan beta adalah konstanta propagasi. Nah, sehingga kita punya bentuk real time-nya juga adalah sama seperti medan listrik, dia adalah H0 dikalikan cos omega T min beta Z, seperti itu. Dan juga pasangannya ini. Nah, hubungan medan listrik dan magnet seperti apa? Ternyata ada yang namanya impedansi intrinsik. Impedansi intrinsik atau dia adalah simbolnya N, di mana impedansi intrinsik ini nilainya adalah 377 ohm. Sudah saya jabarkan di PDF kemarin kenapa bisa dapat 377 ohm. Nah, hubungannya apa antara medan listrik dan medan magnet? Ternyata medan magnet itu adalah medan listrik dibagi dengan impedansi intrinsiknya, seperti itu.
ya. E dibagi dengan 377 ohm. Nah, sekarang bisa kita lihat nih. Kalau E ini kan dia satuannya adalah apa? E ini kan dia satuannya adalah volt per meter kan? Benar nggak? E adalah satuannya volt per meter. Sedangkan medan magnet H, dia satuannya adalah ampere per meter. Berarti bisa kita ibaratkan dia adalah seperti tegangan kan? Dia adalah tegangan atau saya kasih simbol V, dan H ini dia adalah seperti arus, saya kasih simbol I misalkan seperti itu. Nah, sehingga kan bisa kita ketahui, ternyata I itu adalah V dibagi R atau tegangan dibagi eh, resistor kan istilahnya kan. R ini kan dia ada resistor atau eh, volt dibagi dengan ohm kan. Volt dibagi Ya. dengan ohm maka dia akan menghasilkan arus seperti itu. Oke? Nah, terus tadi kita punya medan listrik. Tadi misalkan kita punya asumsi medan listrik dia merambat ke sumbu X ya. Misalkan ini adalah EX. Maka dia arah getarnya adalah sumbu X ya. Sorry. Dia merambat ke arah sumbu X, artinya arah bukan merambat. Dia bergetar ke arah sumbu X, artinya arah getarnya kan dia ke arah sumbu X. Misalkan kita punya suatu fungsi EX ZT kan. Artinya dia memiliki arah propagasi sumbu Z dan arah getar sumbu X. Nah, ternyata medan magnet itu dia selalu tegak lurus dengan medan listriknya. Ini juga sudah saya jabarkan di PDF kemarin, kalian bisa baca-baca. Nah, artinya apa? Kalau kita memiliki medan listrik yang berada di sumbu X, artinya medan magnet ini memiliki arah getar di sumbu Y, seperti itu. Sehingga kalau kita gambarkan tadi adalah seperti ini, maka arah getarnya, kalau misalkan kita gambarkan medan listrik memiliki arah getar ke atas ke bawah ke atas ke bawah, seperti ini, dia ke atas ke bawah ke atas ke bawah ke atas ke bawah, maka arah getar dari medan magnet ini dia adalah seperti ini. Kanan kiri kanan kiri. Mungkin gambarnya kurang jelas ya, tapi intinya seperti itu. Jadi arah getar medan listrik kan dia ke atas ke bawah ke atas ke bawah dengan arah ke arah sumbu Z kan seperti itu. Nah, sedangkan untuk medan magnet sendiri dia arah getarnya adalah ke arah sumbu Y. Artinya dia adalah kanan kiri, tapi arah propagasinya dia sama ke arah sumbu Z. Seperti itu. Misalkan dia seperti ini, maka dia adalah ke arah sumbu Z positif. Nah, ini adalah review dari pertemuan kita minggu kemarin. Seperti itu ya. Ada yang ditanyain nggak sampai sini? Ada yang bingung nggak sebelum kita lanjut ke materi kita minggu ini? Mau bertanya, Pak? Ya. Untuk kemarin yang di kuis itu ada yang kan ini kos semua. Kemarin ada yang sin, Pak. Itu gimana? Ada yang sin ya? Iya. Oke. Nah, di latihan soal yang saya berikan, di contoh soal yang saya berikan itu ternyata, misalnya saya gambarkan seperti ini. Misalkan saya bikin bentuk sederhana dari gelombang medan listrik seperti ini ya. Misalkan bentuk sederhananya seperti ini. Artinya dengan bentuk sederhana seperti ini, artinya kan dia seperti ini. Amplitudo tertinggi itu bisa dicapai pada saat nilai cos sama dengan 1 kan. Artinya dia kalau gelombang cosinus itu kan dia seperti ini kan, maksimum dia nilainya 1, di sini dia nilainya 0 kan. Atau di sini adalah pada saat sudutnya adalah sama dengan 0 seperti itu. Artinya gelombang tertinggi bisa dicapai pada saat nilai omega T min beta Z adalah sama dengan 0 atau cos 0 adalah sama dengan 1. 0 adalah sama dengan 1 seperti itu ya. Tetapi ada beberapa pengecualian. Ada yang kita sebut gelombang itu kan dia sebenarnya bentuknya bisa segala macam, dia bisa merambat ke segala arah dan titik observasi kita kan belum tentu berada di titik 0 seperti itu. Bisa kita observasi di sini misalkan seperti itu. Artinya pada saat kita observasi di sini akan ada yang namanya pergeseran fasa kan. Jadi bentuk gelombang itu nggak selalu seperti ini. Ada yang namanya pergeseran fasa di sini. Atau saya sebut cosinus omega T min beta Z plus
plus theta misalkan seperti itu. Nah, jadi ada gelombang itu kadang mengalami yang namanya pergeseran fasa sebesar theta seperti itu. Nah, sehingga dengan segala macam bentuk theta, artinya bisa kita simpulkan kan, gelombang itu juga belum tentu dia dalam bentuk cosinus aja. Seandainya dia memiliki pergeseran fasa sebesar theta sama dengan V per 2, artinya kan nanti misalkan pergeseran fasanya adalah sebesar theta sama dengan min V per 2, seperti itu. Artinya kita akan mendapatkan suatu gelombang dengan bentuk seperti ini kan. F0 dikalikan cosinus omega T min beta Z min V per 2, seperti itu ya. Seperti itu ya. Ada pergeseran fase sebesar V per 2. Kalau bentuk cosinus X min V per 2 artinya dia apa? Dia bisa menjadi bentuk sin kan? Seperti itu. Jadi gelombang itu belum tentu dia selalu dalam bentuk cosinus aja. Dia juga bisa dalam bentuk sinus juga, seperti itu. Tergantung apakah ada pergeseran fasa di gelombang tersebut. Artinya kalau pergeseran fasa di gelombang tersebut ada, artinya nilai E0 maksimal ini tidak tercapai pada saat nilai cosinus 0 kan? Cosinus 0 sama dengan 1 kan? Sorry. Pada saat nilai E0 dikalikan cosinus 0 seperti itu. Karena ada pergeseran fasa ini. Seperti itu. Oke, paham nggak? Paham nggak, Mas? Jadi ada komponen pergeseran fasa ini yang mengakibatkan dia gelombangnya bisa dalam bentuk cosinus atau dalam bentuk sinus. Ini bukan berarti sinus ini adalah bentuk imajiner tadi ya. Tadi kan saya bilang dia adalah E pangkat JX, dia adalah cosinus plus J sin omega, J sin X ini kan. Dia bukannya artinya dia adalah bentuk imajiner. Bentuk gelombang itu selalu kita ambil bentuk real. Hanya saja kadang kan ada yang namanya pergeseran fasa. Nah, sebentar saya kasih lihat dulu. No, you have entered screen. Ini saya kasih contohnya yang di materi yang saya upload hari Minggu kemarin, saya kasih contoh soal yang kedua. Ini. Nah, di contoh soal ini kan disebutkan kalau sebenarnya bentuk gelombang itu kan seperti ini. Kelihatan ya? PDF-nya kelihatan nggak? Ya benar. Kelihatan ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum? Belum. Oh iya, iya. Sorry. Saya pakai OBE. Nah, kelihatan ya? Udah. Nah, seperti ini. Bentuk gelombang ini kan di awalnya adalah E0 dikalikan cos omega T plus beta Z. Atau bentuk gelombangnya adalah seperti ini kan. Omeganya ada 2V kali 10 pangkat 8 dan betanya adalah 2V per 3 seperti itu. Nah, seharusnya itu kan gelombang mencapai amplitudo tertinggi pada saat nilai 2V kali 10 pangkat 8T plus 2V per 3Z adalah sama dengan 1. Atau cos 0 sama dengan 1 kan. Atau nilai weight omega T plus beta Z-nya ini adalah sama dengan 0. Karena cos 0 adalah sama dengan 1. Namun ternyata kalau kita masukkan elemen di sini kan disebutkan di soal amplitudo tertinggi dicapai pada saat T sama dengan 2,5 nanosecond seperti itu. Artinya pada saat kita masukkan nilai 2,5 nanosecond harusnya nilainya adalah sama dengan 0 karena itu adalah saat dia mencapai amplitudo tertinggi seperti itu. Nah, ternyata tidak, ternyata ada pergeseran fasa. Amplitudo tertinggi terjadi pada saat ada pergeseran fasa sebesar 1/2V. Seperti itu. Maka nilai omega T plus beta Z-nya tadi tidak sama dengan 0. Oleh karena itu kita perlu tambahkan lagi dengan komponen pergeseran fasa sebesar 1/2V ini. Nah, ini 1/2V ini. Nah, seperti ini. Nah, artinya kan kita kalau ada pergeseran fasa sebesar 1/2V, artinya kita kurangi dengan 1/2V kan. Agar di sini kan ini kan nilai
nilai 2V kali 10 pangkat 8T plus 2V per 3Z ini kan nilainya adalah 1/2V atau tidak sama dengan 0. Nah, untuk menjadi 0 artinya kita kurangi lagi dengan 1/2V ini agar terjadi cos 1/2V per 1/2V adalah sama dengan cos 0 seperti itu atau sama dengan 1. Nah, oleh karena itu bentuk gelombangnya akan berubah menjadi seperti ini. 2V kali 10 pangkat 8 plus 2V per 3Z min setengah V. Seperti itu. Nah, bentuk cos min setengah V ini bisa kita ubah menjadi bentuk sin ininya. Atau cos 2V kali 10 pangkat 8T plus 2V per 3Z min setengah V. Karena sin dia lagging sebesar setengah V, maka dia menjadi sin 2V kali 10 pangkat 8T plus 2V per 3Z. Seperti itu. Oke? Kalian bisa pelajarin ini di soal ini. Ini di soal contoh soal pertama dari materi yang saya sampaikan minggu kemarin. Yang baru ya atau Yang baru yang saya upload hari Minggu kemarin. Seperti itu. Jadi bentuk gelombang belum tentu dia selalu dalam bentuk cos. Dia bisa juga dalam bentuk sin apabila dia ada pergeseran fase sebesar setengah V. Seperti itu. contoh soal 1? Oke, contoh soal 1. Hmm, Ada yang Pak, ditanya lagi? Ada yang masih bingung nggak? sedikit Pak. Yang mana? Yang ini kan Kemarin, ada yang apa namanya? ntar dah ya. Rumusnya banyak yang ada N0 XE kali E apa itu? Oh, itu nanti. Ini materi minggu ini, Bu. Oh, Ini saya baru review yang minggu kemarin. Takutnya minggu kemarin kan saya belum ada kelas online gini, jadi mungkin ada benar-benar. yang ada yang masih bingung, boleh bertanya sekarang. Benar. Ya, gimana? Oh, 9 ya. Kemarin tuh ada Minggu di tugas itu di Google Form, dia bentuk E-nya itu kalau nggak salah arah propagasinya itu terhadap Y dan arah getarnya terhadap X dan dia bentuknya sin. Apakah itu sama, Pak? Bentar ya. Saya lihat dulu formnya. Iya. Itu yang kuis kemarin kan ya? Iya, yang ada bentuk dari yang salah gitu dari keempat pilihan itu. Tugas Elma ini. Bentar, saya buka kuisnya dulu. Enggak, itu yang itu ya. Yang ini ya? Bentar. Enggak. Yang ini kah? Soal yang ini bukan? Kelihatan ya? Iya, Pak, yang itu. Nah, ini kan sebenarnya kedua jawabannya benar. EX sama HX. Ini benar, HX benar. Ini kan maksud saya ini, dua gelombang ini kan saya nggak bilang kalau dua gelombang ini saling berkaitan seperti itu kan. Iya, Pak. Jadi sebenarnya HX ini sebenarnya benar. Dia kan adalah suatu gelombang yang memiliki arah getar ke arah sumbu X dan arah rambat ke arah propagasi ke arah sumbu Z positif. Seperti itu. Nah, yang ini juga benar, artinya dia memiliki arah propagasi ke arah Y positif. Jadi kan arah propagasi belum tentu dia selalu ke arah Z positif. Iya, Gelombang itu kan dia merambat ke segala arah ya, benar nggak? Nih, iya. kelihatan lagi ya. Iya. Saya hapus ya ini ya. Jadi sebenarnya gelombang itu kan dia, misalkan saya punya titik muatan sumber di sini, dia kan akan merambat ke arah segala arah. Dia akan merambat ke sana, bisa ke bawah, bisa ke arah kalian atau menjauhi kalian seperti itu. Artinya akan ada arah propagasi, dia yang ke arah Z positif, dia yang ke arah Z negatif, dia misalkan saya asumsikan ini adalah Y ya, Y positif, ini adalah ke Y negatif, bisa juga yang ke arah kalian adalah X positif, ke arah kalian adalah
X negatif. Seperti itu. Kita kembali lagi ke bentuk dasar gelombang. Dia kan merambat seperti ini kan. Jadi dia merambat ke segala arah dengan amplitudo. Makanya dia disebut sebagai gelombang uniform. Karena amplitudonya dia adalah sama. Di segala arah ini dia adalah sama. Makanya dia disebut sebagai gelombang uniform. Seperti itu. Dan sehingga sebenarnya bisa kita lihat di soal yang kemarin ini. Pernyataan ini bisa benar. Yang EX ini bisa benar. Karena dia artinya dia merambat ke arah sumbu Y positif. Iya. Arah propagasinya ke arah sumbu Y positif dengan arah getar ke arah sumbu X. Seperti itu. Oke? Itu bentuknya sin berarti dia mengalami pergeseran ya, Pak? Pergeseran fase sebesar V/2. Oh, Ini dua kemarin, ini nggak berkaitan. Dia iya. hanya ini benar. Bentuk gelombang medan magnet bisa seperti ini, gelombang medan listrik bisa seperti ini. Oh, Gitu. Oke? Ada yang tanya lagi? kemarin saya salah di situ, Pak, karena pilihnya yang pertama, tapi tulisan kunci jawabannya yang itu, Pak. Yang Pas mana? saya yang di bawahnya, yang nomor 2, bukan keduanya opsi 2. benar. Iya. Nanti saya cek lagi ya. Sepertinya sih kayaknya keduanya benar. Oh. Coba. Gimana ya cara cek? Gimana sih cara ngeceknya, saya lupa. Oh, opsinya yang ini ya? Iya, Pak. Omega 30 sen V. Oh, iya. Nanti saya cek lagi deh. Seharusnya jawabannya keduanya benar ini. Nanti ada beberapa mungkin ada yang jawabannya beda, nanti saya ini. Oke. Harusnya sih keduanya benar. Volt per meter benar min KY omega T 30. Oke, seperti itu. Harusnya jawabannya ini ya. Iya, Pak. Keduanya benar ya, seperti itu. Oke. Oke, makasih, Pak. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Jadi tadi kan yang kita bahas minggu kemarin kan adalah gelombang yang merambat ke arah gelombang yang merambat di udara kan. Bagaimana kalau gelombang yang merambat di material tertentu? Misalkan gelombang itu merambat di kayu atau merambat di air seperti itu. Nah, dengan begitu bisa kita bedakan ada yang namanya gelombang yang merambat di material tertentu. Nah, gelombang yang merambat di material tertentu ini materialnya bisa kita bagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu adalah material konduktor. Yang kedua adalah material dielektrik. Yang ketiga adalah material yang kita sebut sebagai magnetik, seperti itu. Nah, kita bahas dulu satu-satu. Yang pertama ini adalah konduktor. Konduktor. Nah, untuk material konduktor sendiri, kenapa dia disebut konduktor? Artinya kan konduktor dia bisa mengaliri listrik ya. Atau dia bersifat konduktif, ibaratnya seperti itu. Nah, kenapa dia bersifat konduktif? Sebenarnya kita bisa lihat dari materi di dalam materi yang menyusun si bahan tersebut. Nah, kalau kita telusuri di kimia itu kan komponen atom itu kan sebenarnya ada 3. Ada muatan positif, ada muatan negatif, dan ada yang netral kan, seperti itu kan. Dimana kalau kita bicara mengenai atom, muatan positif dan muatan netral ini
dia dikelilingi oleh yang namanya elektron. Gitu. Jadi ada elektron yang terikat terhadap atom, ada juga elektron yang tidak terikat. Jadi sebenarnya kan ada atom yang mengikat elektron, ada elektron yang tidak yang belum terikat sama atom kan, atau saya sebut sebagai elektron bebas. Bebas. Nah, ini adalah elektron bebas. Jadi elektron bebas ini saya simbolkan sebagai lingkaran kecil ini, dan elektron yang terikat ini dia yang terikat si atomnya. Ini adalah atom dengan saya asumsikan dia adalah bermuatan positif seperti itu. Nah, material konduktor ini kenapa dia memiliki konduktivitas tinggi? Karena dia memiliki elektron bebas yang sangat banyak. Nah, artinya apa? Pada saat dia terpapar oleh medan listrik, pada saat ada medan listrik eksternal yang mengenai penampang konduktor tersebut, artinya muatan tersebut akan ikut bergerak mengikuti arah medan listriknya. Muatan bebas ini akan bergerak. Di mana seperti kita ketahui, muatan yang bergerak akan menghasilkan yang namanya arus ya. Arus. Muatan yang bergerak ini akan menghasilkan yang namanya arus. Benar kan? Sudah kita pelajari pada saat UTS kan, ada yang namanya muatan statis, ada yang namanya muatan bergerak. Dinamis. Ya, muatan dinamis. Muatan yang bergerak ini dia adalah kita sebut sebagai arus. Nah, sehingga akan ada yang namanya arus induksi. Artinya apa? Si arus ini terinduksi oleh medan listrik yang datang yang mengenai si plat konduktor tersebut. Nah, sehingga karena ada arus induksi, ada yang namanya kita sebut sebagai rapat arus induksi. Di mana rapat arus induksi ini adalah arus yang bergerak, nilainya kita sebut sebagai JC. Dia adalah sama dengan sigma dikalikan dengan medan listriknya. Seperti itu. Sigma. Oh, iya. Sigma dikalikan dengan medan listrik, di mana sigma ini kita sebut sebagai konduktivitas. Seperti itu. Sigma ini saya sebut sebagai konduktivitas. Artinya dia adalah seberapa konduktif si suatu material. Artinya ini, setiap material itu kan memiliki konduktivitas berbeda-beda. Seberapa besar arus yang bisa dihasilkan oleh si material tersebut kan. Nah, seperti itu. Nah, sebagai contoh, slide ini juga udah saya slide ini juga udah saya share ke kalian ya. Nah, sebagai contoh nih seperti ini. Konduktivitas ini dia nilainya berbeda-beda antara perak, tembaga, emas. Nah, untuk perak ini kan dia konduktivitasnya dia tinggi, 6,1 kali 10⁻⁷. Kalau dibandingkan dengan air laut, dia konduktivitasnya hanya 4 seperti itu. Nah, ini adalah yang mempengaruhi apakah si material itu konduktor atau tidak. Seberapa besar arus induksi yang dihasilkan oleh si material apabila dia terpapar oleh medan listrik. Nah, sehingga arus induksi yang dihasilkan ini dia dipengaruhi oleh dua. Seberapa besar medan listriknya dan seberapa besar si konduktivitasnya seperti itu kan. Semakin besar konduktivitas dan semakin besar medan listrik yang memaparkan si material, maka arus induksinya akan semakin besar juga. Kalau ini besar, artinya mereka searah kan pertumbuhannya. Sigma besar, E besar, maka JC-nya juga akan besar seperti itu. Oke? Nah, saya nggak akan membahas banyak untuk material konduktor. Jadi intinya seperti ini, dia menghasilkan arus induksi. Nah, mungkin saya akan lanjut ke material yang kedua. Untuk material yang kedua ini dia adalah material dielektrik. Ini Ardava bisa dimatiin di mute nggak mic-nya? Oh. Ya. Nanti kalau mau
diskusi nanti bisa dinyalain lagi. Oke. Ini siapa? Ini lagi. Melani, Mbak Melani juga bisa di kayak ada suara air. Nah, oke, sip. Udah ya? Nanti kalau ada yang mau tanya bisa dinyalahin lagi atau lewat chat aja. Ada chat ya. Kalau kayak gitu tulisannya kebalik. Ah. Oh, sekarang udah nggak kebalik ya? Balik. Iya, Pak. Udah ya? Enggak, Pak. Nggak, oke. Ya intinya seperti itu. Jadi untuk konduktor tadi kan dia ada banyak elektron yang bebas seperti itu kan. Nah, untuk bahan di elektrik dia adalah kebalikannya. Dia lebih banyak elektron yang terikat. Jadi jumlah elektron yang terikat itu dia lebih banyak daripada elektron yang bebas. Saya gambarkan ini adalah banyak elektron yang terikat. Nah, akan ada banyak elektron yang terikat. Sedangkan elektron bebasnya dia cuma sedikit seperti itu. Artinya, apabila dia terpapar oleh medan listrik, maka arus induksinya akan kecil kan, karena elektron bebasnya dia sedikit gitu. Jadi arus induksinya itu dia adalah sangat-sangat kecil. Bisa kita abaikan. Nah, yang terjadi sebaliknya adalah kita sebut sebagai yang namanya efek polarisasi. Polarisasi. Nah, efek polarisasi itu apa? Nah, efek polarisasi ini ternyata disebabkan oleh si atom yang mengikat si elektron. Jadi ini. Misalkan saya memiliki suatu atom, dia mengikat elektron kan, seperti ini kan. Misalkan ikatan 3 seperti itu. Nah, jadi sebenarnya dari konduktor tadi bisa kita simpulkan kalau elektron pada saat dia terpapar oleh medan listrik, maka dia akan bergerak sehingga akan menghasilkan arus induksi seperti itu. Nah, ternyata si elektron yang terikat dengan si atom ini juga sebenarnya dia ingin bergerak juga gitu. Kalau dia terpapar oleh medan listrik, asumsi tidak ada medan listrik, dia bentuknya seperti ini. Nah, pada saat dia terpapar oleh medan listrik, misalkan ada medan listrik seperti ini, nah, si elektron ini akan bergerak juga mengikuti arah si medan listriknya. Dia akan mengikuti, tapi karena dia terikat dengan si atom, dia tidak sampai lepas. Jadi artinya di sini akan jadi seperti karet gelang lah intinya. Kalau kalian punya karet gelang atau ikat rambut, kalian bisa tarik, artinya kan akan ada yang namanya meregang kan, seperti karet kan. Seperti pegas kan, dia akan ketarik, tapi sebenarnya karet gelang itu nggak sampai putus kayak gitu. Jadi elektron ini akan terus ketarik mengikuti medan listriknya, sehingga akan ada yang namanya dua buah kutub, di mana kutub atom positif di sini ada di sini, dan karena elektron berkumpul banyak di sini, akan ada yang namanya kutub negatif. Nah, efek ini sebenarnya adalah yang kita sebut sebagai dipole moment. Electric dipole. Sorry. Dipole itu ada banyak. Nah, electric dipole moment. Artinya apa? Electric dipole itu kan dua pole, artinya akan ada dua kutub kan. Electric dipole moment, dua kutub di mana kutub positif dan kutub negatif seperti itu. Nah, efek ini kita sebut sebagai efek polarisasi seperti itu. Nah, efek polarisasi itu intinya apa? Nah, efek polarisasi ini ternyata nilainya dia adalah sama dengan Darwin. Oke. Efek polarisasi ini nilainya dia adalah sama dengan besarnya adalah epsilon 0 dikalikan kita sebut adalah suseptibilitas elektrik suatu bahan dikalikan dengan medan listriknya. Seperti itu. Nah, apa ini suseptibilitas elektrik? Artinya sama seperti si konduktor ada yang namanya konduktivitas.
seberapa besar si konduktor itu akan menghasilkan arus induksi seperti itu. Nah, untuk suseptibilitas juga sama, seberapa rentan dia untuk melakukan efek polarisasi. Saya sebut di sini adalah kerentanan si dielektrik untuk berpolarisasi seperti itu. Seberapa rentannya dia untuk melakukan polarisasi seperti itu ya. Nah, selain dari efek polarisasi, ada juga yang namanya kita sebut sebagai arus polarisasi. Nah, arus polarisasi ini kan berarti kan ada dua komponen. Yang pertama arus induksi dari elektron yang terikat, elektron yang bebas yang sangat kecil, dan juga muatan yang terketarik ini kan. Muatan yang ketarik tapi tidak sampai lepas. Nah, arus polarisasi ini dia besarnya adalah sama dengan dP per dt seperti itu. Atau turunan dari P terhadap waktu. Seperti itu ya. Oke? Nah, atau di sini bisa kita dapatkan dia adalah nilainya adalah D dikalikan epsilon 0 dikalikan XE dikalikan dengan E diturunkan terhadap waktu. Seperti itu. Nah, ini bisa saya hapus sementara. Ini sudah paham ya, ada catatannya. Nah, yang paling penting dari implementasi si bahan dieelektrik ini sendiri adalah kalau kita bicara mengenai implementasi itu kan untuk persamaan gelombang artinya kita harus dimasukkan ke persamaan Maxwell ya. Dimana kalau kita bicara persamaan Maxwell untuk bahan dieelektrik ini kita akan lebih main di persamaan Maxwell yang keempat, yaitu hukum Ampere. Dimana persamaan Maxwell yang keempat ini bisa kita dapatkan adalah nilai curl dari medan magnetnya atau curl dari B per mu 0 adalah sama dengan arus kan, dimana arus itu dia adalah sama dengan J ditambahkan dengan D epsilon E per dt. Ini adalah epsilon 0 seperti itu. Dimana J ini ternyata setelah kita telusuri ada dua komponen, yaitu adalah pertama J0. J0 ini adalah arus yang dihasilkan oleh si kawat atau arus yang dihasilkan oleh si muatan. Jadi kan si medan listrik dan medan magnet itu kan dia dihasilkan oleh suatu muatan ya. Kalau kita bicara mengenai medan magnet artinya ada muatan bergerak. Nah, muatan bergerak itu kan seperti kita pelajari di hukum Ampere ini kan dia ada dua komponen, yaitu J ditambah D epsilon 0 E per dt kan. Nah, untuk J, di mana J ini adalah arus pergeseran. Nah, komponen arus pada saat dia menyentuh medan bahan dieelektrik akan ada dua, di mana J0 ini adalah arus yang dihasilkan oleh kawat yang menghasilkan medan listrik, dan juga ada juga komponen JP tadi, JP ini. Wah, JP-nya udah saya hapus. Arus polarisasi atau saya sebut ini adalah JP ya. Belum saya hapus, ternyata ini. Arus polarisasi tadi adalah kita sebut sebagai JP, sehingga komponen J ini adalah J0 ditambah dengan JP seperti itu. Dan juga jangan lupa ditambahkan lagi dengan epsilon 0E per dt. Dari sini bisa kita dapatkan adalah di mana JP ini adalah turunan dP per dt, artinya dia adalah D epsilon 0 XE dikalikan E per dt ditambah D epsilon 0E per dt. Seperti ini ya. Artinya bisa kita dapatkan nilai curl dari B per mu 0 dia adalah sama dengan J0 ditambahkan dengan D dikalikan epsilon 0E dikalikan E. Ini kan bisa, artinya kan dia adalah XE ditambah 1 kan. Kalau kita keluarkan epsilon 0E-nya, bisa kita dapatkan dia adalah XE ditambah 1 seperti itu per dt seperti itu. Nah, komponen XE saya tulis di sini. Komponen XE plus 1 ini dia kita sebut sebagai permeabilitas relatif seperti itu. Atau mu R adalah sama dengan XE plus 1 seperti itu ya.
Oh, sorry, bukan mu 0, mu r, epsilon r. Karena kita bicara mengenai permitivitas, maka kita bicara sebut sebagai epsilon r. Seperti itu. Ya. Yang epsilon Sehingga 0 bisa yang kita epsilon dapatkan adalah J0 ditambah D dikalikan epsilon 0 dikalikan epsilon R dikalikan E per dt. Seperti itu. Ada yang ditanyain? kalau yang epsilon 0 itu apanya? Epsilon 0 ini kita sebut sebagai permitivitas. Permitivitas di udara. Jadi sebenarnya bahan di elektrik ini sebenarnya kita menggunakan acuan permitivitas di udara. Jadi karena kalau kita bicara mengenai gelombang yang merambat di udara, maka ada yang namanya epsilon 0, yaitu permitivitas di udara. Tetapi kalau dia merambat di suatu material tertentu, maka ada yang namanya epsilon r atau permitivitas relatif. Nah, nilai permitivitas relatif itu dia adalah maksudnya gini, nilai permitivitas total itu dari suatu karakteristik bahan dia adalah sama dengan epsilon r dikalikan epsilon 0. Atau permitivitas relatif dari permitivitas bahan di udara seperti itu. Jadi dia harusnya dia seperti ini. Nah ini, nilai epsilon 0 dikalikan epsilon r. Seperti itu. Gimana, Bu? Ada yang ditanyain lagi? Jadi seperti itu ya intinya ya. Jadi kalau dia merambat di suatu di material selain di udara, artinya ada komponen tambahan yang kita sebut sebagai permitivitas relatif. Nah, di mana permitivitas relatif ini bisa kita lihat di sini, dia nilainya adalah 1. Nah, bisa kita lihat kan? Artinya apa? Epsilon dari udara itu kan artinya dia adalah sama dengan epsilon 0. Wait, sorry. Itu nggak ada nilainya ya, epsilon 0 itu biasa. Gimana? Epsilon 0 tuh nggak ada nilainya ya? Epsilon 0 itu ada nilainya, Bu. Epsilon 0 itu nilainya adalah bentar. Display. Epsilon 0 itu nilainya adalah 1/36 V dikalikan 10 pangkat min 9. Seperti itu. Epsilon 0 itu adalah 1/36 V atau nilainya adalah sama dengan 8,85 V. Oh, sorry, 8,85 dikalikan 10 pangkat 9 ya. Seperti itu, Bu. Jadi ini adalah permitivitas di udara, nilainya adalah seperti ini, 8,85 dikalikan 10 pangkat. Bentar, saya lupa. Ini belum tentu ya. Tapi pastinya sih seperti ini, 1/36 V dikalikan 10 pangkat min 9. Seperti itu. Nilai epsilon 0. Nah, sehingga untuk bahan material di udara, di mana nilai permitivitas relatifnya adalah sama dengan 1, maka nilai epsilonnya adalah sebesar epsilon 0. Makanya saya sebut sebagai epsilon 0 ini adalah sebagai permitivitas di udara sebenarnya. Karena epsilon R-nya adalah sama dengan 1. Seperti itu. Di mana nilai epsilon 0 ini adalah tadi 1/36 V kali 10 pangkat min 9. Nah, sebenarnya kalau untuk ujian sih kalian nggak perlu masukin ini, nggak perlu masukin nilai epsilon 0 gitu. Kalian bisa perhitungan dalam bentuk epsilon 0, misalkan 5 dikali epsilon 0 itu aja udah cukup. Karena kan epsilon 0 ini ya seperti itulah. Terus yang Nilainya XE seperti itu berarti ini ya, kerapatannya ya. X. Itu ada tabel gitu juga atau? XE, kalau XE ini kan tadi suseptibilitas, kerentanan di elektrik untuk melakukan efek polarisasi. Kalau tabel sebenarnya tabelnya ada tabel epsilon R. Tapi kan XE bisa kita dapatkan dari epsilon R minus 1. Seperti itu kan. Tinggal dikurangi aja. Seperti itu. Betul. Gitu. Oke. Ada yang ditanyain lagi nggak? Bentar. Ini yang salah. Oke.
Kalau ada yang ditanyain boleh. Lanjut. Lanjut. Nah, kemarin saya kasih tugas ya. Kemarin kan saya kasih tugas. Mungkin sebagian ada yang udah ngumpulin. Mana ya? Aduh. Nah, ini tugas di PDF yang saya upload kemarin ada saya kasih komponen tugas. Nah, mungkin bisa kita kerjain di sini bersama-sama. Sebuah medan listrik E adalah sama dengan 10 cos 2V kali 10 pangkat 8. Kelihatan ya ini ya? Kelihatan kan PDF-nya kan? Kelihatan, Pak. Saya suka lupa. Min 2V per 3Z AX. Artinya dia memiliki arah getar di sumbu X dan arah rambat, arah propagasi ke arah sumbu Z. Seperti itu. Merambat pada sebuah permukaan dielektrik kaca dengan permitivitas relatif sebesar epsilon R sama dengan 6. Tentukan A polarisasi dan susceptibilitasnya. Ini mudah ya, ada. Ini tugas yang kemarin ya? Iya, ini tugas yang kemarin. Oh, Yang oke. B, tentukan rapat arus polarisasinya. Juga tadi udah, rapat arus polarisasi itu kan kita dapatkan adalah dP per dt, seperti itu. Yang D adalah, yang C kita lewat dulu karena ini berbicara mengenai permeabilitas, nanti bahan yang ketiga. Yang D adalah, apabila arus pergeseran sama dengan J0 sebesar ini, tentukan curl dari medan magnetnya. Nah, bisa kita kerjakan bersama-sama sekarang. Kalau ada yang udah, nanti bisa di-share ke sini. Mana sih? Kalau yang ada yang sudah, bisa di lewat chat bilang, Pak, saya mau ngerjain nomor A atau Pak, saya mau ngerjain nomor B. Nanti bisa di-share di lewat tampilan di layar. Kalau ada yang sudah, nanti bisa UTS-nya bisa saya kasih nilai plus 10 ya. Oh, oke. Silakan kalau ada yang mau ngerjain nomor A, B, dan D, siapa aja bisa dibagi 3 nih. Siapa yang mau ngerjain A, siapa yang mau ngerjain B, siapa yang mau ngerjain D. Kalau yang nanti bisa di-share jawabannya, saya kasih nilai plus 10. Bisa. Ini yang tugas yang mana yang 10 ya? Tugas yang kemarin, minggu kemarin di file PDF. Ini saya tampilkan ya. Oh, minggu kemarin. Oke, Ya. berarti. Minggu ini. Yang saya upload hari Minggu kemarin. Oh, Ini saya share materinya. Silakan siapa yang mau maju bisa bilang, Pak, saya mau ngerjain yang A atau saya mau ngerjain B. saya coba kerjain dulu ya. Iya, silakan. Nanti kalau yang benar saya kasih plus 10 nilai UTS-nya. Lumayan. Bilang aja di chat-nya, bilang di chat. Pak, saya mau ngerjain yang A. Berarti yang itu yang ditanya JP dan XE-nya. Iya, yang A yang ditanya adalah JP dan XE-nya, yang B yang ditanya adalah yang A itu yang ditanya P-nya, yang A ditanya P dan XE-nya, yang B ditanya adalah JP atau turunan P terhadap waktu. Seperti itu. Turunan P karena ini bentuk cos dalam bentuk T ini kan artinya dia bisa diturunkan kan. Cos diturunkan menjadi apa? Seperti itu. Yang D-nya tadi kita menggunakan yang ini. Yang D kita menggunakan yang ini. J0 plus JP plus D epsilon 0E per DT. Atau J0 ditambah D epsilon 0E dikalikan XE plus 1 per DT. Yang D kita bisa menggunakan jawaban rumus yang ini ya. Susceptibilitas itu ini ya, XE ya? Susceptibilitas itu XE, betul. Oh, benar. P dan XE. Yang A itu P dan XE. Yang B itu JP. Yang D dia polarisasi ya. Ya kan kalau ada yang mau. Oh, polarisasi itu 0 X E.
Ini tampilannya kebalik ya, soalnya saya sambil nge-share ini. Nah, ini cukup ya. Gimana sih? Ya, saya share ini aja lah. Nah, Saya lagi ada di komputer ya, jadi susah kalau mau pakai kamera juga. iya. Atau Jadi, saya mau nge-share rumus yang D-nya juga. Gimana ya? aduh, mana P? Nggak kelihatan. Ini Gini lah. jadi nolnya mana? Nolnya X-nya berarti tadi Kalau yang D bisa dicari dengan J ditambah D epsilon 0 E per DT, di mana J-nya itu bisa kita bagi menjadi J0 plus JP. Nah, itu. Mau nyoba yang C? Hah? Yang C udah bisa. Silakan kalau mau nyoba yang C. Yang C belum saya ajarin pada permeabilitas. Bener ya? Mbak Wiwit mau nyoba yang C ya? Udah siap saya dilihat? bentar. Oh, Saya lagi ngerjain yang nomor 1A nih. A. nanti yang C Jadi ya, yang A dulu ya kalau gitu. Yang A, sih sudah selesai. Tinggal tapi bentar ya, coba tak nyalain kamera dulu. silakan. By the way, ini kelihatan? Sebentar. Sebentar. Mas Ardafa ya? Yuk, sebentar. Tak. Ada. Oke, Ya udah kelihatan. kelihatan. Agak ngeblur. XE adalah sama dengan epsilon R min 1. Atau dia adalah 6 min 1 sama dengan 5. Benar ya? Benar ya? Kalau Yuk. P-nya berapa? P-nya P-nya kan berarti kan epsilon 0 Dikali. X E kali E. Ya, betul. Berarti kan 5 0 XE-nya 5 tadi Hmm. kali 10 cos 2pi kali 10 pangkat 8T min 2pi per 3. Ya, benar. Benar ya? Yang dikerjain Mas Ardafa benar ya? Tadi karena nilai epsilon R-nya ini adalah sama dengan 6, maka bisa kita dapatkan karena XE plus 1 adalah sama dengan epsilon R, maka XE itu bisa kita dapatkan 6 min 1 atau sama dengan 5. Seperti itu. XE-nya bisa kita dapatkan sama dengan 5. Ini saya hapus dulu. XE bisa kita dapatkan adalah epsilon R min 1 adalah 6 min 1 sama dengan 5. Dan P-nya bisa kita dapatkan dia adalah epsilon 0 XE dikalikan E. Seperti itu. Oke, sudah benar. Sebentar. Nah, gini ya. Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Nilai XE-nya adalah sama dengan 5, P-nya adalah sama dengan tinggal dikalikan aja. 5 kali epsilon 0 dikalikan. Nggak kelihatan. Kelihatan, Pak? Kelihatan ya? Oke, kelihatan. Kelihatan. Ada epsilon 0 dikalikan XE dikalikan E, seperti itu. Sehingga dapat P-nya adalah sama dengan seperti itu. Nah, untuk soal yang B, ada yang mengerjain soal yang B-nya? Mbak Wiwit mengerjain yang C ya, ntar yang C. Soal B-nya ada yang mau maju? B-nya.
Soal B-nya seperti ini, yang ditanya adalah rapat arus polarisasi atau JP. Lagi mau ini. Di mana JP adalah DP per DT, seperti itu. Rapat arus polarisasi. Nah, JP ini adalah nilainya DP per DT. Berarti kalau P-nya diketahui, bisa kita turunkan lagi terhadap waktu. Seperti itu. Ada yang mau maju ngerjain nomor B? Tapi ini nggak ada T-nya ya? Atau ya ada deh. Dia kan Coba. diturunkan terhadap T. Ada kan? Cosinus Ada. 2V kali 10 pangkat 8 T. Kuli 050 cos 2 pi. Itu T min 2 pi per 3 per dt. Gimana yang B? Sebentar. Rapat arus polarisasi JP tinggal dikalikan aja tadi epsilon 05 epsilon 0 nggak perlu dimasukin epsilon 0-nya dalam bentuk epsilon 0 aja, berarti 5 dikalikan epsilon 0 dikalikan E. Berarti yang diturunkan ini sebenarnya E-nya ini. Cos 2V kali 10 pangkat 8 T ini. Seperti itu. Oh ya cos 2 pi itu. Oke. Cos 10 cos 2V kali 10 pangkat 8T ini artinya 2V kali 10 pangkat 8T-nya dikeluarin ya. Turunan dari cos ini kan dia menjadi mensin. Oh iya. Gitu. Lupa. Benar. Berarti jadinya no. Yang 50 cos 2 t itu diturunkan ya. Itu kan ngikutin. 50-nya kan dia ngikutin. Nah, ini adalah sama dengan 50 epsilon 0 dikalikan cos 2V kali 10 pangkat 8T min 2V per 3Z. Oh, nggak salah. Artinya dp per dp dia adalah sama dengan 100. 10 kali 10 49. Oh iya, ini yang bisa dikok. Seperti itu. Sebentar. Silakan. Ini jadi 50 min sin 2 pi ya? Benar. Hah? Min 50 dikalikan 2V kali 10 pangkat 8. 50 kali 2. Tentukan rapat arus polarisasinya. Nah, balik lagi aja ke sini. Stop sharing. Ya, tulis contoh soalnya.
Untuk yang D hasil kurlnya sama dengan 0. Ya, benar ya. Sebentar. Saya jadi bingung. Ya kelihatan. Oke. Nah. Gimana udah? Belum. Mas Ahmad nanya untuk yang D curl per mu 0-nya adalah sama dengan 0. Iya benar ya. Yang D nilainya adalah sama dengan 0. Yang D pakai yang ini. Curl dikalikan D per mu 0. Gimana udah Mas Ardafa udah? Lagi nyari ininya juga yang JP-nya bentar. Oh boleh. Mbak Wiwit mau nge-share yang soal yang jawaban C, boleh silakan Mbak. Mbak Wiwit mau nge-share yang C di grup WhatsApp. Grup WhatsApp. Ditampilin di sini juga bisa biar yang lain bisa lihat. Ditampilin di grup WhatsApp juga boleh. Nanti saya mana tetes. Nah, ini dia. Nah, ini jawaban Mbak Wiwit untuk soal nomor C ya. Karena nilai mu R-nya adalah sama dengan 3. Nilai mu R-nya adalah sama dengan 3. Sampel 1. Benar ya? Min 1, 2 dikali 10. 10 dikalikan 0. Cos. 10 dikalikan cos 2V kali 10 pangkat 8T min 2V per... Oh ya. Benar ya? Kita ambil H-nya di mana H itu adalah E dibagi dengan impedansi atau dibagi 377, maka nilainya adalah 20 per 377. Ini cos ya, saya asumsikan ini bukan minus ya, ini cos. 20 per 377 dikalikan cos 2V. Oh, benar. Yang Mbak Wiwit benar ya untuk M-nya, cuma nanti akan saya ajarkan nanti. Mantap memang. XM itu apa? Nah, XM itu sama seperti XE. XE itu dia adalah suseptibilitas listrik, kerentanan dia untuk melakukan polarisasi. Nah, maka XM itu dia adalah suseptibilitas magnet. Sama seperti XE. Dia kerentanan suatu bahan untuk melakukan magnetisasi kita sebut. Nanti kita pelajari. Betul. Suseptibilitas magnet. Saya penasaran ini. Ini masih cos sin omega t min KY x KY. Iya sih benar harusnya jawabannya. Oh iya, J min sin. Berarti. Gimana Mas? Udah mau di-share?
Bisa langsung di-share atau Eh, di foto aja boleh. juga sih, cuma ini sih yang aku dapat dari contoh. Ya. Mungkin coba saya share dulu ya. Bisa di foto aja juga boleh. Atau di-share juga boleh. Sebentar ya. Oke. Saya agak kurang tahu sih. Mana? Yang ini yang B. Cosinus ya. Benar. Jadi min sin. Iya, jadi min sin. Hasilnya belum mana? Hasilnya mana? Turunannya. Ke bawahin boleh ke atasin nggak? Ya. Nah. Benar ya? Ini masih cos nih. Harusnya kan dia min sin. Coba deh lihat lagi. Harusnya dia min sin. Oh, salah deh. Ya. Benar. Udah begitu ya, benar ya? Intinya seperti itu. Min sin. Yang B saya. Ini saya lupa. Nah. Oke. 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 Sudah? Benar? Sudah, Pak. Mas Darwinda juga ngirim. Oke. Nggak apa-apa. Tapi kok miring sih? Ini jawaban Mas Darwinda bisa dilihat di sini. Nah, untuk jawaban Mas Darwinda seperti ini. Maka nilai JP-nya dia adalah min epsilon 0 dikalikan 5 dikalikan 2V kali 10 pangkat 8 dikalikan 10 dikalikan sin. Nah, ini lupa ketinggalan beta Z-nya ya. Min 2V per 3-nya hilang nih. Jawaban Mas Darwindra ketinggalan min 2V per 3 Z-nya. Dia kan di sini kan dia nilainya adalah ini 2V per min 2V per 3 Z, maka harusnya di sini dia harusnya sin 2V kali 10 pangkat 8T min 2V per 3Z. Seperti itu. Jangan lupa ya. Seperti itu, oke? Udah, kalau udah selesai. Nah, kalau untuk yang D tadi udah dikerjakan oleh Mas Ahmad. Masih tampilannya sebentar. Nah. Untuk yang D sudah dikerjakan oleh Mas Ahmad. Intinya berarti sudah paham ya. Dimana J dia harusnya nilainya adalah sama dengan 0 karena J0 ini nanti akan ketemu harusnya XE plus 1 itu dia adalah 6. 6 dikalikan dengan 10 dikalikan dengan 2V. Maka seharusnya dia nilainya adalah sama dengan si ini. Nilainya adalah sama dengan ini. 120V dikalikan 10 pangkat 8 sin bla 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 ini. Jadi harusnya nilainya dia adalah nanti curl-nya saling menghilangkan. Atau sama dengan 0 seperti itu. Oke? Aduh, saya bingung. Yang curl itu gimana caranya? Gimana? Yang curl sama apa namanya? Yang curl pakai yang ini, Mas. J0 ditambah dengan polarisasi, turunan dari polarisasinya ditambah, lalu ditambah juga turunan dari si medan listriknya. Jadi ngerjainnya dua. Turunan polarisasinya kan tadi udah dapat tuh. Yang min sin tadi. Terus yang medan listriknya juga diturunkan juga nih. Oh, J0-nya apa? Hah? Yang J0-nya? J0-nya kan ada di soal. Oh. Ada ya di soal ya kelihatan ya. Nih. J0-nya kan ini 120V nih. Nih, kelihatan ya? J0. Maka didapatkan harusnya dia nilainya adalah sama dengan 0 nanti. Pak, saya mau nanya, Pak. Yap. Apa? Oh, yang tadi, yang B tadi, Pak. Yang B kenapa? Kan kita tadi nuruninnya terhadap T ya. Ya, terhadap T. Nah, benar? Ya, sedangkan tadi di soalnya kan min 2pi per 3 ZAX gitu ya, Pak. ZAX, iya betul. Kalau kita turun terhadap T, bukannya dia jadi 0, Pak? Oh, iya. Oh, jadi kan iya. nggak pakai min 2pi per 3Z jadinya, Pak. Nggak pakai kurung nih, yang salah saya ternyata. Harusnya dia pakai kurung.
Harus pakai kurung, Pak. Iya, Oh. jadi cos 2V cos dalam kurung omega T min beta Z. Yang salah mungkin di soalnya saya kurang detail. Jadi harusnya dia adalah cos 2 Pakai kurung gitu. ya, cos dalam kurung omega T min beta Z seperti itu. Nah, Oke, Pak. sehingga harusnya hasilnya tadi jadi si beta Z si 2V/3 ini dia terikat sama si cosnya, dia nggak lepas dari si cosnya ini. Oh. Dia ada di dalam kurung si cos seperti itu. Oh, iya, Pak. Gitu Siap. ya. Oke. Gimana jadi yang kos-kos Cuman itu sini. gimana jadi ada di dalam kurung gitu? Oke, Ya. Pak. Makasih, Pak. Ya, ini cos ini dia ada di dalam kurung nih. Ini itu dia ada di dalam si cosnya. Harusnya saya kasih kurung di sini nih. Cosinus, sini cosinus gitu. Jadi harusnya dia Oh. turunannya sin ini juga sama Oke. seperti itu. Siap. Seperti itu. Oke. Di sini saya kurang masukin kurungnya mungkin. Oke. Kalau Iya, Pak. kalau udah selesai kita berarti tadi pulpen saya hilang. Berarti tadi yang dapat UTS plus 10 Ardava ya, Ardava 2 kali, Mas Darwinda 1 kali, Darwindra, lalu Mbak Wiwit 1 kali, Mas Ahmad juga 1 kali. Ahmad Alvan. Oke, siap. Nah, kita lanjut ke materi yang ketiga ya. Kita lanjut ke bahan yang terakhir. Saya hapus. Ini saya anggap udah paham. Nah, untuk bahan yang ketiga, kita menggunakan yang namanya bahan magnetik. Bahan magnetik. Nah, teorinya sebenarnya seperti ini. Untuk bahan magnetik ini sebenarnya dia seperti ini. Jadi kita balik lagi ke atom tadi. Atom elektrik. Kelihatan ya ini ya? Kelihatan kan? Nah, atom ini kan sebenarnya kenapa si elektron ini dia terikat? Karena dia berorbit. Dia memiliki orbit. Jadi sebenarnya si elektron ini dia memutari si inti atomnya. Anggaplah inti atom ini adalah seperti matahari lah ini. Ini inti atom seperti matahari dan elektron ini kita anggap sebagai planet lah. Dia mengorbit mengitari si inti atomnya. Nah, di sisi lain ternyata inti atomnya juga melakukan yang namanya kita sebut sebagai rotasi. Jadi ada dua. Yang pertama adalah si elektron ini dia melakukan orbit mengelilingi inti atom. Dan inti atomnya ini menghasilkan rotasi. Jadi seperti planet dan matahari lah ibaratnya seperti itu. Nah, efek dari itu kan artinya akan ada yang namanya apa ya? Gimana sih saya sebutnya? Nah, sorry. Karena si elektron ini mengorbit memutari matahari, artinya kan si elektron ini dia bergerak kan. Nah, kalau kita bicara elektron yang bergerak, maka dia akan memiliki yang namanya arus kan. Arus orbit ibaratnya seperti itu. Atau si elektron ini memiliki arus orbit yang mengelilingi si inti atom seperti itu. Nah, sehingga bisa kita bilang kalau kita bicara mengenai suatu jalur yang memiliki arus, maka akan ada yang namanya medan magnet yang mengelilinginya kan. Medan magnet akan seperti ini kan. Nah, sehingga si inti atom ini akan menghasilkan yang kita sebut namanya sebagai magnetisasi. Seperti itu. Jadi sama seperti polarisasi, cuman namanya kita sebut sebagai magnetisasi. Seperti itu. Di mana nilai magnetisasi ini atau kita sebut sebagai M itu adalah sama dengan XM dikalikan dengan medan magnetnya. XM dikalikan dengan medan magnetnya, di mana XM ini kita sebut sebagai tadi suseptibilitas magnet. Mantap yang apa yang
Tadi siapa? Mas Ardava bisa dimatiin. Oh, udah ya. Susabilitas magnet berarti yang ini ya, yang apa namanya? Gimana? XM. Ya, XM yang Gimana? XM itu berarti yang ini ya, yang sama kayak XE ya atau beda? Sama seperti XE. Kalau di elektrik kita sebutnya XE, di mana XE itu dia adalah sama dengan apa tadi? Epsilon R minus 1 kan? Epsilon R Minus kurang 1. Nanti kita juga ada yang namanya XM, di mana XM itu ternyata dia adalah kita pakai mu R. Oh, bukan epsilon. Oh iya benar, mu R dikurangi 1. Seperti itu. Jadi sama seperti di elektrik, cuman kita pakai yang namanya adalah suseptibilitas magnet atau kerentanan si bahan untuk melakukan yang namanya magnetisasi. Kerentanan bahan untuk magnetisasi. Seperti itu. Oke? Nah, selain dari M, artinya kan kita juga punya yang namanya komponen JM kan. Di mana JM itu, di mana JP tadi dia adalah dP per dt. Nah, kalau JM dia beda. Kalau JM itu dia adalah nilainya sama dengan curl dari si M-nya. Atau curl dari si magnetisasinya. Seperti itu. Nah, sehingga bisa kita dapatkan, ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Saya hapus. Saya tulis di pojokan aja. M sama dengan XM dikalikan H. Sehingga bisa kita dapatkan, di sini adalah JM sama dengan curl dari M. Sehingga bisa kita dapatkan hukum ampernya dia adalah curl dari B per mu 0. Di mana tadi kita sebutkan adalah nilainya J itu adalah sama dengan J0 ditambahkan dengan JM ditambah dengan D epsilon 0E per dt. Seperti itu kan ya. Seperti itu. Nah, di mana JM-nya ini dia adalah sama dengan J0 ditambah curl dari M ditambah D epsilon 0E per dt. Nah, ini kan curl dari M ini bisa kita pindah ruaskan ke sini. Sehingga bisa kita dapatkan dia adalah curl dari B per mu 0 dikurangi dengan M. Seperti itu. Kita dapatkan dia adalah J0 per D epsilon 0E per dt. Seperti itu ya. Nah, fungsi ini kan bisa kita ibaratkan dia adalah sebagai seperti persamaan Maxwell hukum ampere, di mana hukum ampere itu dia nilainya adalah J0 ditambah D epsilon 0E per dt. Sehingga bisa kita ibaratkan medan magnet yang baru nilainya adalah sama dengan B per mu 0 dikurangi M. Seperti itu. B per mu 0 dikurangi M. Ini kerekam kan? Nah, sehingga bisa kita dapatkan nilai B-nya adalah sama dengan H ditambah M dikalikan dengan mu 0. Seperti itu ya. Di mana H tadi di sini dia adalah sama dengan M ini di sini M tadi kan nilainya dia adalah sama dengan XM dikalikan H. Seperti itu. Atau bisa kita tuliskan di sini dia adalah sama dengan H ditambah XM dikalikan H. Seperti itu. Itu mu 0. Atau di sini bisa kita dapatkan flux magnet yang baru dia adalah sama dengan H-nya kita keluarin, H dikalikan mu 0, berarti tinggal di sini sisanya adalah 1 plus XM kan. Nah, di mana 1 plus XM ini dia adalah sama dengan kita sebut sebagai mu R. Atau mu R ini adalah permeabilitas relatif. Seperti itu. Di mana mu R untuk udara tadi dia adalah 1. Sehingga tinggal sisa adalah sama dengan mu 0-nya untuk di udara. Gitu. Sehingga bisa kita dapatkan
B yang baru dia adalah sama dengan mu 0 dikalikan mu R dikalikan dengan H. Seperti itu. Oke? Nah, dengan begitu kita bisa menjawab soal yang nomor C tadi. Tadi yang sudah dikerjakan oleh Mbak Wiwit, di mana mu R itu dia adalah sama dengan ini ya. Mana tadi? Ini. Kalau kita ketahui permeabilitas relatifnya, maka kita bisa ketahui XM-nya kan. Di mana XM itu adalah mu R min 1 atau 3 min 1 sama dengan 2. Seperti itu. Jadi kita dapatkan susceptibilitasnya adalah sama dengan 2. Nah, dari situ bisa kita dapatkan M-nya. Di mana M itu dia adalah sama dengan XM dikalikan H. Wah, saya lupa lagi. Nah, ini. Soal nomor C tadi, kita punya mu R sama dengan 3. Yang ditanya adalah magnetisasinya, M. Sehingga bisa kita dapatkan tadi, mu R kita punya, bisa kita cari XM-nya. XM sama dengan 3 min 1. Di sini kita dapatkan magnetisasinya. Di mana magnetisasi adalah XM dikalikan H. Di mana kalau kita punya medan listrik E, maka nilai H-nya kan adalah sama dengan 10/377 kan. Atau 10 dibagi impedansi intrinsiknya, seperti itu. Sehingga bisa kita dapatkan nilai magnetisasinya adalah XM tadi adalah 2 dikalikan dengan H tadi adalah 10/377 dikalikan cos 2V dan seterusnya seperti itu. Oke? Ada yang ditanyain nggak sampai sini? Oh my god. Ya. Ada yang ditanyain? Ada yang masih bingung nggak? Belum, Pak. Oke? Nggak ada yang ditanyain ya? Untuk jawaban nomor D ini di-share sama Mas Ahmad Alvan di grup WA ya. Seperti itu. Ya, silakan Mas. Mau nanya apa? Bu, nyalahin aja mic-nya kalau ini. Oke, kedengeran nggak Pak? Iya, kedengeran. Oke. Tadi kan Pak dari rumus mencari JM itu kurel dari M besar. Ini kurel dari M. Nah, kita tadi menurunkan rumus itu sampai terakhir dapat B sama dengan. Nah, itu jadi kalau di soal itu biasanya JM-nya dicari atau B yang dicari, Pak? Pasti salah satunya. Oh, berarti kalau JM tinggal kita pakai yang kurel kayak kemarin ya? Kalau JM-nya udah diketahui kan? Iya, tinggal pakai kurel hukum Ampere yang kemarin yang apa? AX, AY, AZ, do per do X, do per do Y. Tapi biasanya nggak sampai ke situ lagi sih. Biasanya ya. Biasanya sih nggak sampai ke situ. Jadi biasanya tuh dimulai dari awal justru. Dimulai dari diketahui permeabilitasnya misalkan seperti itu. Atau misalkan diketahui adalah langsung kurel dari B per mu 0 seperti itu. Oke. Jadi biasanya sih nggak dikasih tahu lagi. Cuma nanti biasanya kalau memang diperlukan rumusnya bakal dikeluarin. Gitu. Rumus ini pasti akan dikeluarin lagi pada saat UAS. Cuman saya nggak tahu untuk UASnya seperti apa ya, karena kan kita kan online gitu ya. Jadi saya masih belum dapat arahan untuk UASnya nanti bakal kayak gimana. Gitu. Mungkin nanti open book karena kalian kan ngerjainnya di rumah kan. Kayak gitu. Iya, Pak. Oke, ada yang ditanyain lagi nggak? Udah, makasih Pak. Oke. Yang lain gimana? Oke, nggak ada yang ditanyain? Belum, Pak. Belum? Soalnya kita udah nyampe materi kita terakhir ya. Kalau nggak ada yang ditanyain, bisa kita selesaikan. Udah? Nanti kalau ada yang mau ditanyain, bisa lewat grup WhatsApp aja. Nah, untuk kalian yang sampai akhir sini, sampai dengan pembahasan soal,